Cuman nggak dari awal sih gue rasa. Lilia tuh butuh item juga kemarin Dua kalau ngeliat item. ngeliat dari Onyx yang pakai kalau nggak salah. Itu lumayan butuh scaling lah. Dan kali aja jadi susah untuk agresif di awal. Follow up-nya berarti cuma dari Fanny. Kalau tiba-tiba Zetian juga nggak masalah sih. Ya itu Karena lumayan. visionnya jelas. Wah, Moskov Skylar. Alice. Nggak bisa ditumbangin karena udah nggak akan ada Yuzong lagi. Kelasnya ini berat sih. Zetian berat juga di sini jadinya. Ya, Dari yang enak punya vision om. ada Alice juga untuk langsung melompat. Ini ujung tombak jelas. Alter Ego mereka harus mengandalkan Arvi. Jadi secepat mungkin, main sebersih mungkin. Ini high ground defense juga kah Kimi mungkin? Berat gak sih Kimi? Kimi berat banget gak sih? Soalnya dia nggak ada high ground sama sekali atau mau tabrak dia. Valentina mungkin dia masih punya Cecil? masih punya gerakan. Ya Cecil. Wah, Cecil. Tapi dua. Asuransi berarti. Loi berarti kalau gitu. Loi masih fine. Kayaknya Loi masih oke kalau mereka mau. atau Lilia juga masih masuk ke opsi. Gue tadi sempat mikir Lilia, tapi kalau misalnya mau dari awal ada pressure ya Loi. Oke. Loi bisa main bareng Cloud juga. Iya. Pilihan awal. untuk Alter Ego. Karena untuk, ya mungkin opsi dari Kimi tertutup lawannya Baxia. Ya katanya Lilia. Iya. Lilia. Iya. Dia nggak bisa nyari yang burst banget ya. Ya. Dia mau nggak mau cari yang ada sustain-nya juga. Ya, Mereka yes. akan bermain dengan waktu dari team fight selama mungkin. Tapi ini tergantung Yasuke di early game. Kalau Yasuke setirannya bagus, Fanny-nya bisa fitnya banyak di awal. Itu enak banget buat dia. Karena Iya. kalau dia pasti akan fight dengan cepat. Ya, dia hati-hati dengan Hellcat aja deh. Pasti. Ya. Ini benar-benar kita lihat ya. Ini dia. Om Wawa. Pilihan draft. Onyx lebih stabil sih. Onyx. Lim. Gue masih di AE. Wow. Gue gak tahu mengapa. Gue tadi AE. Tapi kali ini gue menuju ke arah Onyx. Menyeramkan Hellcard-nya. Jadi kita bakal melihat. Ingat. Mereka berada di posisi match point untuk Alter Ego. Kalau Alter Ego tidak bisa mereset semua kesenangan yang mereka dapatkan di game pertama, mereka bisa dilumpuhkan sama Onyx. Onyx bisa mengambil celah apapun. Dan mari kita menyaksikan match point. Mampukah Alter Ego mendapatkan 2-0 tanpa balas? Atau Onyx akan bounce back bawa game yang ketiga SoF7 Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the line of down match point for Alter Ego. Oke, duel di EXP Lane yang bakal panjang karena Alice dan juga Uranus. Di Gold pun demikian karena sama-sama butuh Swift Trinity juga. Trionya yang harus kita lihat sekarang. Keyboy ini akan nge-backupin kemana juga. Langsung ke Goldnya memberikan pressure yang banyak menuju ke RV. Ya, Dia juga bisa. Targetnya banget. banyak sih sebetulnya. tapi lihat apa yang dilakukan Yasuke. Melakukan following up terhadap Nino di arah top lane karena cukup mengganggu alisnya. Cukup sulit untuk didapatkan. Tapi dengan potensi Suns menggunakan Purify telah diamankan dan Yasuke coba untuk mundur ke arah belakang. Tapi Kairi, sayang sekali Alex standby on position untuk menunggu. Dan itu dia Keyboy. Pressure yang diberikan dengan Hellcard-nya akan sangat mengerikan. Cuma ngomongin dari Skylar, kayaknya dia lebih memilih untuk one by one situation di arah bottom lane ya. Ya. Ini Moskov juga ya sebenarnya. Masih cukup strong memang buat Moskovnya. Iya. Apalagi masih bisa jaga diri dengan Spare of Mystery kalau ini sampai Fanny datang ke dia. Dia punya defense juga yang belum fighter kan. Mhm. Ya, ini tergantung rotasinya. Tengah lagi diambil. Wow! Wow my god. Dimakan langsung ditelan tanpa adanya cutthroat sekalipun di depan sana. Mereka nggak peduli selama Suns masih belum level 4. Gara-gara Crimson Bacon, bakal mereka makan. Dan kalau bisa Keyboy dicari, ini pasti dicari sama Yasuke. Oh, tertangkap ternyata tiba-tiba di depan sana. Ditempel sama Nino, vision dibuka dengan sangat jelas. Kairi bisa nutup karena Nino, jangan lupakan. Nino masih berada di level 3. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kayaknya nggak terlalu kuat, tapi dengan adanya kondisi Kairi, rotasi yang sangat cepat ini harusnya bisa dipegang sih oleh para pasukan dari tim Oni. Tapi Keyboy terpeleset dan harus tenggelam di saat adanya turtle. Dan jangan sampai Alex Fanny mendapatkan turtle pertama, jangan sampai. Tapi ini nggak bisa setup juga dari Onyx. Mereka Iya. kalah jumlah 1. Kedua, ya mau nggak mau mereka harus fight dulu. Ini sustain gila banget ini Alex sama Hijume. Dua-duanya ini nggak bisa tumbangin instan. Iya. Tapi Alter Ego pelan-pelan juga mereka punya selisih gold sebelum dapatin turtle. Karena turtle-nya memang ini Fanny ya. Cukup sulit untuk bisa setup di turtle juga dan lebih dulu ada Kairi di sana. Dan kesempatan Alter Ego kalau mau ambil turtle-nya ya snatch saja datang sekarang. Tapi kalau kita lihat ada Alex, ada retribution dari Yasuke. Berhasil mendapatkan satu turtle, tapi di belakang sana mereka tidak akan melepaskan sosok dari Alex. Satu poin kill dapatkan akan menjadi poin kill yang kedua untuk Nino. Mencoba di cover dengan
Sangat Yasuke. baik tapi Yasuke memerlukan dengan adanya sosok dari seorang Keyboy. Instant kill shot didapat dari Sans. Nino menjadi poin kill yang kedua. Hijume sedikit datang terlambat. Tapi setidaknya dia mencoba untuk menahan semua yang diberikan keuntungan terhadap tim Onyx. Menumbangkan KRI di early bukan sebuah jawaban. Tapi satu shutdown yang mahal banget di tangan dari Sans yang dia terpressure dari awal. Ya, Yasuke tumbang dengan kondisi masih punya purple buff tadi. Jadi sekarang harus nunggu dulu ya. Walaupun mungkin gak bakal lama lagi. Dari purple akan muncul. Pressure-nya seenggaknya akan sedikit berkurang. Yap. Tahan dulu dan dia artinya juga cukup nyaman ya di bawah. Belum ada gangguan itu dia. Oh, miskom. Yap, keluar tadi. Deadly Poison Sting hanya menggores sedikit ya untuk ke Harvey. Tapi Yasuke ngambil-ngambilin jungle-nya Kairi. Itu kalau nggak kedorong masuk om damage-nya. Set Arfi. Tapi Arfi mau nggak mau harus agak galak dikit dibandingkan dia nggak dapet wave lim. Iya, Tapi itu kalau nggak kedorong sama Skylar, damage-nya langsung dari Keyboy. Kita lihat, bakal dibalikin. Oh masih terlalu keras dengan adanya fighter kali ini. Arfi masih bisa selamat. Keyboy harus butuh item juga untuk bisa nge-burst dari sosok seorang Arfi. Itu dia lifesteal yang cukup kencang diberikan oleh Alec. Itu dia yang gue maksud kayak Hellcat di game ini pressure-nya cuma bisa ke arah Cloud. Itu di awal. Cuma udah masuk 5 menit segini agak susah ya. Yep. Lihat dari Cloud-nya juga lumayan badak gitu. Apalagi ntar udah jadi DHS. Blazing Duet. Darahnya enak banget ini. Naik Balik terus. lagi. Soalnya masuk blessing attack ya. Buat blessing duet. Skylar bisa kumpulin pundi-pundi gold juga. Jadi masih punya jaminan lah buat di late game-nya. Wah tapi Lutfi masih terlalu sakit sih untuk Yasuke. Kayaknya ada baiknya Yasuke targeting utamanya ya memang Sans kalau mereka masih mau. Dan menuju ke arah Alec yang tidak bisa dibendung. Tapi kali ini bakal coba dipaksa untuk mau point kill. Akan coba diangkat Keyboy. Pilihan utama mereka tapi masih bisa dengan kartu blazing duet from Marfi. Belum menutup para pasukan dari tim Onyx. Mereka masih mau lebih. Lutfi is coming. Gak jauh keluar dari seorang Arfi dan Pagani. Killing spray from Lutfi. 2 poin kill bakal didapatkan dengan adanya double kill. Tidak ada yang bisa memegang karena Lutfi masih terlalu kuat untuk dia league seperti ini. Tidak ada Demon Hunter Sword. Tidak ada anti-regen dan Pagan out of nowhere Turtle mendapatkan sebuah keuntungan dan ini yang mungkin jarang terjadi kita lihat. Dilepaskan disengage dan cari keuntungan di leading lainnya Lim. Ya secepat itu ya gerakan dari Fanny juga memang. Sementara ngelihat dari rotasi untuk Onyx. Di mana ada Lutfi, di situ mungkin Onyx masih punya celah. Yes. Tapi kalau Lutfi-nya terlambat, itu beda lagi kasusnya. Kalau juga Arfi-nya terlalu jadi, Lutfi-nya nggak bisa apa-apa. Oke, tapi Lutfi punya 100% kill participation sekarang. Oh gila, instan. Yasuke, dia cuma cek ombak, tes ombak. Tapi dengan adanya Keyboy di depan sana, Yasuke pede untuk dapetin point kill dan Keyboy kali ini. Menurut gua nggak online dengan Hellcard-nya. Ya. 4 point kill itu nggak online sih Lim. Jelas. Ini Fanny. Oh, Purify Gaming berhasil mendapatkan satu momentum dari Skylar, tapi Hijume masih mau lebih. Zoning out, Sans jadi pilihan utama, tapi lihat apa yang dilakukan oleh sosok seorang Arby dan juga Hijume. Melepaskan Alec, membiarkan Alec hilang di depan sana dibandingkan ada 2 point kill yang harus tercipta. Ya, lebih berkorban sih tadi dari Alec-nya sendiri. Tapi serius, ini meleng dikit, Yasuke dia berani masuk kemanapun. Yep. Iya. Oke, Yasuke bakal coba untuk mundur ke arah belakang dan lihat steel cable-nya. Menarik. Dia bermain dengan cukup presisi kalau gue bilang. Penggunaan energinya itu dia pakai bener-bener fokus Lim. User ini Om. Sangat user karena tadi waktu Keyboy tumbang juga kan dia pakai purple. Oh, Lutfi untungnya masih terlalu kuat Om. Anti regennya belum ya? Belum. Tapi ya inilah Alice ya, kayak selama kita belum punya anti regen, dia akan cukup annoying lah, dia mengganggu. Tapi ya sama seperti Uranus, mengganggunya itu bukan yang typically nge-kill, tapi bayang-bayangin dan memberikan efek-efek kayak crowd control dari skillnya dia. Ya, lumayan sih sebenarnya kalau buat Lutfi ya, dia punya damage yang lumayan. Yeah. Karena lawannya juga nggak sekeras itu. Sekarang Farlin dari kasih ke Yasuke. Ya ini Keyboy meleng dikit. Serius, Fanny akan lompat ke sana. Tuh. Manis sih. Dia makanin terus ini Keyboy sama Sans dari awal. Dan Sansnya ini mau nggak mau energinya harus presisi juga. Karena dia tadi kalau yang diangkat nggak sengaja Nino sama Hijume. Ini berat banget Lim. Sisanya artinya bebas. Abis itu ntar tiba-tiba menuju ke arah Yasuke yang nggak bisa kepegang lagi. Oke, sekarang turtle fight. Yasuke? Oke, target ke arah belakang Yasuke bakal coba dapat satu momen kill atas Sans dan hilang begitu saja instant kill dari sosok seorang Lilia was a little girl. Tapi nampaknya Lutfi menutup jalan permasukan dari tim Ultimate untuk bisa pulang dengan maksimal. Keyboy. Maksimal lebih dan itu dia. Satu ada tombak Lutfi. dari Skylar yang berhasil menyelamatkan Keyboy. Arvi mencoba untuk kabur dengan adanya satu wave. Tapi di depan sana Arvi akan coba dimakan oleh Lutfi. Better mirror image menggocek Lutfi. Membalikan Lutfi. Astaga, Lutfi terlalu kuat, monster kill di depan sana dan Hijume tidak ada jalan untuk pulang. Ada Black Shoes. No. Tidak bisa dikejar dan Skylar menyelamatkan Keyboy. Bayangkan tadi, nggak ada Skylar, Keyboy udah pasti jadi point kill.
Wah, ini Lutfi sih. Seseorang harus berhentiin Lutfi. Karena dari tadi 6 poin kill. Lutfinya gak bisa dipapain lagi. Ya, ada yang sudah apa-apain. Selama tim fight kumpul, ini Lutfi sangat ini ya. Sangat powerful sekali nih. Dengan Doom Waltz yang dibawakan. Ya habis-habis juga. Dan kan Yasuke akhirnya memilih untuk memanjangkan lane saja. Turtle-nya. Lepas. Mau di luar. Oke, 2-1. No perfect turtle untuk Altrigo. Tapi bermain dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka. Ingat Lutfi kuat saat ini dengan keuntungannya Omawa 602. Tapi jangan lupakan mereka punya Lilia, mereka punya Cloud, itu harus dipertimbangkan Omawa. Iya. Dan Lutfi sudah mulai bisa dicicil dikit-dikit ya. Karena seharusnya anti-regen sudah dimiliki. Golden juga udah jadi. Kiboy. Iya. Tapi dicari di mana Kiboy berada. Terlihat visionnya. Para pasukan dari tim Altrigo. Mereka semua kebingungan. Mencoba untuk menangkap Karanino. Target utama mereka menuju ke arah Sans. Mencoba dikoci dengan Crimson Bacon. Mundur ke arah belakang untuk sebuah jawaban. Dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka. Dengan giginya yang tajam. Membuat para pasukan dari tim Altrigo benar-benar gak bisa berbuat banyak. Dan jangan lupa, Dihisap. jangan lupa nih, late game dari Onyx. Mereka masih punya Moskov. High ground defense iya. Trinity hero iya. Lawan dari Fanny iya. Iya, Fanny pun gak bakal bisa instan nanti ke Moskovnya. Sekarang kita lihat dari itemnya. Baru sampai di item kedua nih. Menuju Iya. Trinity. Lebih tajir daripada Cloud ya. Iya sih. Lebih tajam dikit ya, karena memang sama-sama ngejar untuk Swift Trinity, siapa yang lebih cepat seharusnya nanti akan ada di Skylar. Kalau ngelihat dari progres yang sedang berjalan sekarang. Oke. Ini progres dari Onyx, mereka dengan adanya permainan dari Fanny yang luar biasa, mereka bagus banget untuk comeback strongernya. Wah, Mereka coba mainin laningnya, mereka maksimalkan Kiboy. Oke, Kiboy nggak bisa pick off, berarti mainkan laning jauhnya. Ketika laning jauh mereka gagal, mereka coba cari distractionnya. Akhirnya netral objektif dipegang Onyx lagi. Benar. Cloudnya pun ada di mereka. ya golnya Lutfi ya, 1.500. Dibandingkan dengan Uranus ya. Karena memang ada 6 poin kill yang bisa disecure untuk Lutfi tadi. Dan seharusnya dia dengan tempo pelan seperti ini setup sih. Setup Lord yang bisa dimulai oleh Onyx ID duluan. Mereka punya Baxia. 7. Mereka bisa hadir kapanpun juga. Atau kalau mereka mau coba panjangin mungkin bisa. Tapi ya harus hati-hati. Jangan sampai ada Yasuke. Susah sih memang. Akan susah gimana pun caranya Fanny ketemu Moskov. Dia react-nya Moskov itu bakal banyak. Dia Spear of Mystery, dia bisa tunggu Ngedes. dulu gak langsung ngedes. Iya, dia tahan dulu desnya atau dipukul dulu. Banyak, pokoknya banyak banget react dari Moskov. Yang bikin Fanny agak berat. Kayaknya 3-2 sih jadi opsi yang paling bagus ya. Moskovnya ada yang nemenin, Fanny-nya juga ada yang nemenin. Ya, ditambah lagi kan kita ngomongin karena Fanny ini bukan fighter ya. Jadi Ah. mungkin agak cukup berat untuk bertahan di depan Moskov. Bertahan di depan Lutfi aja berat tadi. Yes. Sementara Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Gua rasa keduanya bisa pegang Lord. Yang satu punya Alice, yang satu punya Uranus. Trinity. Marksman-nya juga ada Arvida, Trinity udah jadi. Dan di arah mid. Oke, di arah mid Lutfi bakal menjadi target utama, tapi ternyata itu hanya sebuah distraction Alek. Dan bakal play 16 di duet from Arvi. Oh, sekarang pindah. Sana Scalar langsung pindah. Spear of Mystery yang sangat baik, tapi Miss Cable dari seorang Yasuke tidak bisa menumpangkan seorang Scalar. Kehilangan Arvi dan di belakang sana para pasukan dari tim Altrigo. Mereka kehilangan dua pemainnya. Dan bahkan Dino udah sekeratul mau. Scalar pun masih bisa selamat, lihat. Tidak bisa Dikejar. dipegang Dino, harus tenggelam. Permainan dari Sas dan Skylar. Tombaknya dengan sangat tepat berpindah tempat menyelamatkan Onyx. Plus bad timing tadi untuk Yasuke. Karena dia ketika terbang ke atas buffnya hilang sekarang. Lord free untuk Onyx. Yes, gak ada yang bisa ditukarkan. Point kill, gak bisa. Makan siapapun sulit kali ini Yasuke udah mulai turun powernya. Ya, dan ya itu dia. Sebuah timing yang memang luar biasa ya. Decision making. Bisa kita bilang tadi datang dari Skylar juga dan gak perlu pulang. Karena ini sudah selesai untuk Swift Trinity bagi Skylar juga. WON lagi sekarang. Ya, Emblem, Wajib sih WOM. Iya. Karena Blazing Duet kan lawannya. Emblem Yes. Fighter juga kan jadi ngisi tadi. Di lo. Oh, tertancap kembali. Alek. Tapi kali ini Alek bakal coba untuk memakan Kairika dan no backup, diselamatkan no backup. Skylar. Menyelamatkan kembali untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia, Skylar. Ini kesekian kalinya, ini bukan pertama kalinya Skylar menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, dengan defensif gameplaynya, membuat tim Onyx mereka selamat. Tidak ada Kairi yang ditarik ke dalam turret. Sedangkan Arvi, udah terlalu jauh dan masuk dengan Blazing Duet yang tidak terlalu mampu untuk mendapatkan point kill. Target utamanya menuju ke arah seorang Keyboy. Bakal coba diamankan dan dikoci begitu saja. Tapi sayangnya, Cable dari Yasuke masih presisi. Oh, di bawah, Distraction di di bawah. bottom lane dari seorang Skylar. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan satu mau point kill, belum ada win of nature save the day untuk Skylar. Oh, dikejar lagi kah Yasuke. Yasuke. Gak ada Katrot, Hati-hati. gak ada Katrot.
Gara-gara sulit untuk bisa ngejar Skylar kali ini. Tapi hati-hati nih, ini continuous team fight yang kuat sebenarnya. Arvi versus Oh, Skylar. tanda Skylar! Tershutdown, no way! Mereka nggak punya Skylar, mereka akan cuma dihajar balik. Lutfi sekalipun gak akan kuat nahan damage yang diberikan oleh seorang Arvi. Hanya cuma bisa distraction dan juga laning jauh yang didorong oleh perpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus benar-benar nunggu Skylar. Lutfi. Karena Lutfi lihat apa yang dilakukan Arvi. Dia ngegrogoti seluruh sayap, vampir itu tidak berdaya di depan Arvi. Dan masih bisa bertahan Alter Ego. Kehilangan satu base talent di bagian bawah, namun game masih berlanjut. Win of Nation untuk Arvi. Sementara ini bakal bikin temponya akan lebih hilang. Iya, tapi tadi tempo yang cukup naik ya ternyata ya. Dari bagian atas juga dan turun ke bawah tadi saling kejar-mengejar. Dan Lutfi sejauh ini memang belum tumbang. Tapi kalau kita lihat dari derasnya HP dari Lutfi yang turun, seharusnya tuh di next fight, Lutfi bisa di pick off. Iya. Tapi dengan syarat, Arvi yang mukulin. Harus Arvi juga yang punya attack speed. Betul sekali, Arvi Regen ada di Hijume sebetulnya. Ya, cicilan dari Hijume sedikit demi sedikit lumayan juga nih. Karena ada Wishing Lantern juga. Sedikit makin sakit lah seenggaknya. Berasa buat si Kairi ya. Ya, Sansa juga Wishing Lantern nih masalahnya nih. Sama-sama utility yang sangat sakit dari kedua belah tim. Cuma yang gue suka Suns kali ini agak lebih keras lah, Lim. Ya, ya Cusin, ada Crimson Beacon, ada Clock of Destiny juga. Dan lihat bagaimana Lutfi-nya kena cicil pun gak ada masalah. Udah Bahkan kejar loh dia. Harus hati-hati tetap. udah gak bisa bandel gak sih Om Aleknya? Alek udah gak bisa bandel gak sih? Iya. Ini dari tadi Alek udah gak bisa dikasih chance sama sekali. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya Alek mau trappingnya buat Keyboy gitu loh. Menurut gua Alex sekarang the best-nya backup. Betul setuju. Jadi tunggu ada yang masuk, dia berbanting. Bukan yang buka ya. Iya. Dan jangan lupa Kairi udah menit segini pasti dia bergerak sebagai ya frontliner. Ya memang dia jungle gitu kan, tapi dia bukan jungle damage, dia jungle tank. Ya, tempatnya sudah ada di tempat yang lain. Ada di Skylar, terus juga sekarang juga si Lutfi bisa kasih damage. Jadi ya Kairi. Purple-nya. Gak bakal dikasih. Oh, Lutfi. Oke, bakal coba dihajar. Fokus ke arah belakang Suns. Ada Crimson Beacon terpasang. Yasuke mencoba untuk kabur dari Skylar. Tertancap depan sana. Ini informasi yang didapatkan adalah perpasukan dari tim Alter Ego masih memiliki satu jungler dengan power retribution yang masih available. Jangan ada satu bos tsunami slam. Lutfi dari belakang sama mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh Skylar. Flicker for defensive Nino mencoba untuk menutup jalan perpasukan dari tim Alter Ego memasang ke arah belakang. Tertangkap Yasuke-nya masih bisa selamat, tapi ada brutal tim yang berbeda. Karena power retribution dari Arvi memaksa poin ke atas Lutfi. Tapi Lutfi-nya tershutdown. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy dalam top lane. Terlalu baik bermain dengan split push, mencoba untuk menetralisir semua keuntungan yang Keyboy, oi, win of Nation 7 days, dan bahkan Arvi tertaken oleh Suns, membalikan semua keuntungan yang diberikan dari Alter Ego. Onyx Indonesia mengamuk, mencoba untuk mendistract semua gameplay dan ada Keyboy. dimainkan oleh Keyboy. Oh, masih Keyboy! Apapun terjadi, Keyboy gagal melakukan endgame. Nice try Keyboy. Masih bisa bertahan kali ini Alter Ego. Dengan Lord yang digempur lagi. Mereka gak berhenti, Suns bakal kejar lagi. Tapi lihat yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harus menutup karena Lord yang terlalu keras. Alek baru muncul ketika 5 detik lagi, tapi Arvi kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia udah mulai ketar-ketir karena Lutfi-nya udah dimakan. Itu dia. Dan lagi-lagi masih bisa bertahan Alter Ego. Kali ini gak bakal memberikan game yang mudah untuk Onyx. Begitupun sebaliknya. Dua perwakilan dari Indonesia kali ini yang memperebutkan slot upper bracket. Tapi ini bakal keras banget pastinya. Selama Yasuke masih punya purple buff, disitulah terancam pasti dari Suns, Keyboy atau siapapun yang tipis. Ya, Arvi bahkan selesai full item ya. Kita lihat dari replaynya tadi, Keyboy ada di bagian atas. Sehingga fight ini sebenarnya diunggulkan secara kuantitas oleh Alter Ego. Yasuke itu terakhir Yasuke kena tombak di bawah itu. Iya. Selamat tapi Ya, Pas banget Skylar no. tuh, itu kurang satu hit, satu pixel HP yang tersisa. Dan untuknya juga Alter Ego, top base start mereka gak pecah. kalau Skylar ada nafas sedikit dia bisa loncat, itu satu hit Yasuke selesai. Tapi real itu Dewi Fortuna buat Yasuke sih. Iya, karena Skylar down. Iya dan even dia nggak down ya, itu kalkulasi darah yang bener-bener gak kelihatan itu. Asli. Bener-bener pas banget tadi timingnya, tapi sekarang temponya akan sedikit turun. Ya. Karena Lord belum muncul, Rose Gold ternyata Yasuke ya. Iya. Mau nggak mau sih, dia nggak bisa full damage. Dia brute force juga, harus respect. Takut, Rose Gold, brute force. Itu mestinya menyelamatkan dia sedikit ya Om. Ya, Kalau nggak banyak.
lebih cepat sadar lah ya. Iya. Karena dia pakai tough boot juga dengan ada Warx kan di sini. Oh, membawa ke arah late game. Sekarang kalau ngomongin Kiboy akan dapat kecepatan yang kayak tadi ketika Blade of Despair jadi, udah beda kasusnya. Bisa Itu end bisa tadi. di end game tadi. Wah, tapi ini hijau udah sangat sakit sekali ya. Lightning Truncheon loh. Lightning. Terus apa lagi? Divine Blood Wings. Ya hati-hati loh, satu bola ledakan dia tuh bisa hampir 1000 dia. Dan bahkan jangan lupain, Nino. ini kita lihat Nino bisa dimakan kapanpun, retributionnya gagal. Kairi Gak dapet. dapat Kairi ya. Iya, Kairi yang dapat soalnya. Berarti tanpa purple buff. Ini team fight yang lumayan berat nih, apalagi kita tahu kan power Vani semakin late game semakin berturun. Iya, paling ya manjangin lane dulu tapi ada konsil. Oke. Oh, nggak nyampe. Alek gak nyampe, mundur sih. Ini kalau misalnya dipotong sama Suns, ini selesai para pasukan dari tim Alter Ego. Dan Suns tahu kalau dia memaksa motong, bahayanya ada di Lord. Ya. Karena mereka punya Lord dan mereka punya keuntungan di lane bottom lane. Jadi nggak bakal mau dipaksa. Cuma Lord ini juga menurutku nggak bisa di-burst loh sama kedua belah pihak nih. Iya. Jadi ketika atasnya muncul, misalkan atasnya muncul, ya di bagian Lordnya juga paling bisanya team fight. Kecuali udah dicicilin, beda lagi. Lordnya juga jadi bad sih menurut gue. Lord evolve soalnya. Oh, Kiboy kelihatan. Oh, Kiboy terlihat bakal coba ditarget di depan sana. Kiboy! Wah, Wah, bahaya. Kiboy dimakan. Dan bakal berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka standby untuk melihat di mana Lord itu sampai di mana. Oh, dicepetin. Setengah darah. Bakal coba dikomit sama Skylar. Tapi Lordnya. jangan lupakan Lordnya. Skylar. Bakal Lordnya. coba ada retribution di tangan. Yasuke. Kehilangan sosok seorang Kairi. My God. Skylar sekarang tuh mau high ground mereka di Skylar. Tapi lihat Suns. Gak bisa dibendung damage dari Arvi. 2 orang hilang. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan keuntungan yang mereka sudah miliki. Lord ada di bawah. Tanpa adanya Kairi dan Kiboy untuk 13 detik lagi mampukah Onyx seenggaknya mereka harus kontrol dari laningnya terlebih dahulu. Ini Lordnya di slow push di bawah loh. Ya sengaja. Dan lihat Kairinya masih lama. Kiboy juga nggak ada flicker. Main split pun sudah nggak bisa. UF terlalu keras untuk Kiboy. Wow. Yap. Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. Karena satu kesempatan tadi, Yes. ketika tumbangnya Kiboy itu kayak ngebuyarin semua konsentrasi dari pemain Onyx yang lain. Iya ya, di Lordnya ya, seperti gue bilang tadi nggak bisa dipaksa kan. Yap. Akhirnya susah. Mau gak mau ketika mereka memaksakan juga ya ada yang pecah tadi dan itu kan kestil dari karena terlalu dipaksakan. Oke, dan Alek-Alek. Fokus ke arah Lord. Bakal coba ada Alex di depan sana. Pakai Davis terlalu sakit. Arvi nggak mau terlalu terburu-buru. Lutfi masih bisa bertahan. Tapi Yasuke bertahan di depan sana. Berarti keluarga. Tapi lihat Yasuke tertancap di tembok. Untuk bisa selamat. Kiboy Di belakang belakang. sana Kiboy berhasil menggerongkol di pasukan dari tim Ijube. Alter Ego. Tapi ternyata sosok Arvi one by one dengan adanya Skylar. Dua-duanya win of nature. Shutdown pun terjadi. Alter Ego gagal menembus space. High ground Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense kali ini Raja Langit. Gak akan ngasih game yang mudah. Gak bisa clean sweep dengan mudah Alter Ego. Walaupun kondisi yang sebenarnya kurang baik untuk Onyx. Ya. Mereka kehilangan 2 best start in total. Tapi game masih berlanjut. Dan kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Wah, ini benar-benar match yang sangat mengerikan di penutup hari ini. Lihat tsunami slam-nya. Dan Arvi, dia tahu Lim. Gak boleh masuk dia. Wah ini, coba Kiboy ini bahaya banget loh. Yap. Diguntingkan bilang, Oh, wait, Onyx. Mereka paksa coba, Kairi tertinggal, hati-hati. Masih belum bisa dikomit juga. Sebenarnya mereka butuh Alex sih untuk makan. Dan sekarang Kairi bisa dimakan menurut gua. Oke. Nih, next lot akan menjadi penentu ya. Ya. Setelah sebuah push ternyata berhasil untuk mendapatkan mid best star dari Alter Ego yang atasnya ini agak gemes ya. Karena Alter Ego belum pecah-pecah dari tadi. Jadi belum ada super wave minion untuk Onyx di area top. Tapi Alter Ego ini serem banget karena mereka selalu bisa menemukan celah dan cara untuk ngehandle agar Onyx gak bisa fokus ke objektif. Ya berarti keuntungannya masih ada di Alter Ego ya. Masih. Untuk far lane-nya. Dan jangan lupa sekarang untuk gold kayaknya udah gak terlalu berimpact deh untuk keduanya gitu kan. Bedanya 1600 doang juga. Iya, betul. Masuk di menit ke-22. Lord semakin keras, minion semakin sakit. Ya, kita tahu knockout stage ini untuk bagi mereka yang layak berada di knockout stage. Dan Skylar diberikan tugas untuk mendapatkan clear minion di arah top lane karena dia bisa join kapanpun. Dia datang di depan sana memasak ke arah belakang. Alek, dia udah mengeluarkan flickernya. Tidak ada tsunami slam, tidak mau terlalu terburu-buru. Informasi yang didapatkan adalah wave yang masih sangat bagus untuk Alter Ego di arah top lane karena belum ada yang muncul. Skylar juga nggak terlalu jauh dari laningnya. Lord pun gak bisa di-burst, inget itu. Dari kedua tim, dua-duanya gak akan ada yang bisa cepetin Lord. Karena Lordnya udah keras banget. Masuk di menit ke-22. Anceta talisman ya Hijume, dia butuh cooldown. Dia butuh sustain juga untuk mananya.
Sekarang split push bisa jadi ancaman. Dan Kiboy dipaksa sama Kiboy. Kiboy memaksakan turret agar minion mereka sama rata. Sama-sama super wave, tapi digas. Kairi terperangkap dari sana. Mencoba digas. Free Fire Gaming menyelamatkan. Skylar. Skylar hilang. Oh my god. Ini bencana untuk Ori Indonesia. Mereka kehilangan 2 pemainnya. Oh no. Mereka kehilangan Kiboy. Mereka kehilangan Skylar. Dan Bang Lutfi akan menjadi korban selanjutnya. Kairi. Tidak ada jalan pulang untuk sosok seorang Kairi Kairi. down. 3 pemain mereka hilang. Sang Raja MPL Indonesia. Tersisa 2 pemain saja. Lutfi di depan sana. Tapi Nina lebih fokus dengan best turret. Alter Ego. Mereka mencoba untuk fokus ke best. Dengan adanya wave yang masih jauh. 20 detik. Masih lama tapi wave top turret mereka tertahan. Mereka akan biarkan wave jalan tapi Hijume berhasil menuat. Saat kali ini kehilangan immortality-nya. Alter Ego. Saat ini bencana.